Happy Sunday Shield! Senang bisa bertemu kalian lagi dalam kebaktian Minggu Kaum Muda. Apapun keadaan dan dimanapun kalian berada, kami berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu menyertai kalian dalam setiap pergumulan yang sedang dialami. Walaupun pandemi belum selesai dan masih banyak aktivitas yang kita lakukan di rumah aja, tapi Shield Community mempunyai kegiatan yang dilakukan via online. Kebaktian online kaum muda diadakan setiap 2 bulan sekali hanya di YouTube GKI Kayu Putih pada hari Minggu pukul 11 siang. Kalau kamu kangen dengan persekutuan muda, Shield mempunyai Koinos online yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Di sini kita akan berdiskusi mengenai topik-topik menarik seputar kehidupan anak muda Kristen. Nah, Shield Community juga punya live group atau yang biasa kita sebut dengan LG. LG adalah kelompok kecil di mana kita bisa berkumpul, berdiskusi, sharing, dan bahkan bermain bersama. Bagi teman-teman yang sudah tertanam dalam live group, jangan lupa ya untuk ikut kegiatan LG dan juga ajak teman-teman kalian untuk ikutan live group kita. Jika kamu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan atau ingin mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan Shield Community lainnya, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @shieldkaput atau kalian juga bisa menghubungi nomor WhatsApp dan ID Line di bawah ini. Nah, teman-teman sekalian, udah siap belum untuk mengikuti kebaktian Minggu Kaum Muda? Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan juga firman Tuhan. Shalom Shield. Hari ini kita mau sambut kehadiran Tuhan kita, Bapa yang paling mengenal dan selalu setia, memilih dan menyempurnakan kita menjadi karyanya yang paling indah. Karena itu, mari kita nyatakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom people of Shield. Apa kabar teman-teman? Sudah lama ya kita gak bertemu. Aku harap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Senang banget hari ini bisa beribadah bersama teman-teman lewat ibadah online Shield di bulan September ini. Nah teman-teman, melihat situasi kita saat ini, dimana mungkin kita merasa jenuh dengan rutinitas kita, baik apa yang kita kerjakan sekarang, atau mungkin hubungan yang kita miliki dengan sesama kita. Kita cenderung memilih untuk pergi atau berpindah, baik dalam pekerjaan, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, atau banyak pula hubungan yang berakhir karena perbedaan ataupun pertimbangan. Kesetiaan menjadi hal yang semakin langka ditemui dalam kehidupan kita. Setia adalah suatu pilihan yang kita ambil tanpa paksaan dari orang lain. Berakar dari relasi yang baik terjalin antara dua belah pihak atau lebih. Dalam relasi kita dengan Tuhan, kesetiaan dapat ditunjukkan dengan cara menghargai hubungan yang dekat dengannya, serta mengandalkan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Ayunistia Prawira, kita mau sama-sama diingatkan akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Lewat kesempatan yang diberikan pada hari ini, kita mau sama-sama merendahkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan kita di hadapannya, dengan menaikkan doa secara pribadi. Ampuni kami Tuhan, jikalau tindakan kami belum mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami belum memilih Engkau dari sekian banyaknya pilihan yang dihadirkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami datang Tuhan kepadamu dengan membawa pengakuan dosa kami. Sebagaimana adanya diri kami yang tak layak menghadap Engkau, tetapi darah-Mu lah yang membasuh kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Bagi semua yang telah diampuni oleh Tuhan, berita anugerah tersedia bagi kita, yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga.
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagimu. Bagi kita yang sudah diampuni dosanya, mari kita sama-sama nyanyikan dengan penuh sukacita, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman Shield yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau pada saat ini kami juga diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami juga boleh menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dan terutama dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca pada hari ini, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas dan dipenuhi dengan kekurangan, tetapi biarlah hanya Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17. Kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya."
Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman Shield yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah melakukan hal yang sama. Dulu waktu saya masih SMP, saya pernah sama teman sebangku saya, kita nulis di secari kertas daftar kriteria pacar yang terbaik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya cowok atau suatu saat nanti menikah, sebenarnya rada kejauhan sih anak SMP mikirin nikah-nikah, kita mau punya cowok yang kayak gimana? Kemudian kita langsung mendaftarkan sejumlah kriteria dari yang fisik, sampai yang karakter, sampai yang dia harus punya apa, nggak boleh mata duitan lah, mesti baik, mesti sabar, sayang orang tua, segala macam. Nah pada saat itu yang saya pikirkan dan juga teman saya pikirkan, suatu saat nanti akan ada seseorang yang akan mengisi hari-hari kita, menjadi pasangan hidup kita, dan everything's going well. Apapun yang kita lalui setiap hari itu akan membuat kita bahagia kayak di film Disney, Happily Ever After. Tapi itu dulu teman-teman, waktu saya masih sekolah ya, SMP, dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah melakukan itu. Tapi kalau kita melihat sekarang, ya teman-teman juga mungkin di sini ada yang udah married, atau ada yang udah punya pacar gitu ya. Apakah ada relasi yang selalu baik-baik aja, yang kayak di film Disney, yang ada pangeran dan tuan putri dan semuanya berjalan dengan mulus? Rasanya nggak ada ya. Bahkan buat teman-teman juga yang single, kan setiap manusia itu pasti berelasi ya. Kita punya relasi sama sahabat kita punya relasi juga sama keluarga kita, sama orang tua, sama saudara, dan nggak ada satupun relasi yang selalu berjalan baik-baik aja. Pasti akan ada berantem, pasti akan ada saat-saat dimana kita saling menyakiti, dan itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang wajar di dalam sebuah relasi, bahkan itu adalah bagian dari realita. Tapi masalahnya ada beberapa orang nih teman-teman yang memisahkan antara love dan hurt. Ada orang-orang yang berpikir bahwa relasi yang saling mencintai itu tidak akan saling melukai. Ya, jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa relasi yang baik itu adalah relasi yang hanya menimbulkan kesenangan-kesenangan, saling mencintai, dan tidak terjadi momen atau peristiwa atau kejadian di mana mereka saling melukai. Kalau cinta, berarti semua keinginan kita itu pasti akan terjadi.
Nah teman-teman, itu imajinasi ya. Kalau misalnya kita semua menginginkan relasi yang seperti itu cuma ada di dunia imajinasi. Karena pada realitanya, there is no love without hurt. Atau kata penulis Amerika namanya Irving Stone, dia mengatakan there is no love without pain. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita membangun relasi dengan seseorang, kita juga harus siap untuk mengalami kejadian-kejadian di mana kita terluka. Makanya teman-teman di sini yang mau cari pacar, ingat, berani mencintai itu berani terluka. Getting hurt itu adalah bagian dari mencintai. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sama-sama punya kekurangan. Bohong kalau misalnya di dalam sebuah relasi itu nggak ada peristiwa saling menyakiti. Dan mencintai itu adalah sebuah perjalanan yang naik turun. Kalau misalnya kita cuma mau dapat advantage-nya, kalau kita cuma mau dapat keuntungannya, itu namanya bukan cinta. Itu namanya memanfaatkan, teman-teman. Tetapi yang namanya cinta itu selalu didasari atau memiliki komitmen untuk mau memberi. Dan ketika kita berkomitmen untuk memberi, di saat yang sama kita pasti akan merasa kehilangan. Entah itu kehilangan waktu kita atau kita kehilangan hal-hal yang mungkin kita inginkan gitu ya. Ketika kita mencintai seseorang, ada sebagian dari waktu kita, dari tenaga kita yang harus kita berikan kepada mereka. Dan cinta itu bicara komitmen, teman-teman. Love, hurt, itu adalah sesuatu yang ada di dalam sebuah relasi. Dan ini teman-teman juga sebenarnya ngerasain kalau misalnya di dalam keluarga, misalnya teman-teman yang sudah menikah dan juga misalnya punya anak gitu ya. Pasti teman-teman punya harapan, anaknya mau jadi apa, mau jadi A, B, C, D, E. Tapi ada saatnya nggak kejadian. Mungkin ada kekecewaan, tapi itu tidak melepaskan rasa sayang teman-teman kepada mereka. Dan kita juga sebagai anak-anak yang punya orang tua, kadang kita juga mikir, gue pengen nih punya orang tua yang perhatian, gue pengen punya orang tua kayak orang tuanya si A, kayak orang tuanya si B. Tapi kita juga sadar bahwa kita nggak bisa merubah mereka. Dan apakah itu membuat kita jadi benci mereka? Apakah itu membuat kita jadi nggak suka sama mereka? Ya enggak juga. Kita tetap mencintai mereka. Itulah relasi, teman-teman. Love, kadang-kadang di dalamnya kita harus berani untuk mengalami terluka. Kenapa saya membicarakan hal ini? Karena ketika kita mau ngomong soal kesetiaan ya, hari ini tema kita adalah faithfulness. Ketika kita mau ngomong kesetiaan itu nggak akan ada tanpa cinta. Kesetiaan itu nggak akan pernah terjadi tanpa yang namanya true love. Tanpa kesediaan untuk mau menghadapi kekurangan, menghadapi kerentanan, menerima apa adanya. Hari ini kita baca kisah tentang Ruth dan Naomi. Kalau tadi teman-teman perhatikan, di dalam kisah Ruth dan Naomi itu udah dengan sangat jelas memberitahukan kepada Orpa dan juga Ruth bahwa dia nggak bisa kasih apa-apa. Bahkan Naomi udah nggak punya harkat dan udah nggak punya martabatnya sebagai perempuan. Pada zaman dulu perempuan itu kalau misalnya udah nggak punya suami, dia udah nggak dianggap secara sosial. Dan bukan cuma itu, teman-teman. Naomi juga udah nggak punya anak laki-laki. Waktu itu kalau misalkan ada suami dan istri kemudian suaminya meninggal, ada yang namanya pernikahan levirat. Jadi adik dari suami yang meninggal itu bisa menikah dengan istri yang ditinggalkan. Tapi persoalannya, Naomi udah nggak punya anak laki-laki. Tadi kita baca di dalam Alkitab kita, Naomi mengatakan bahwa aku ini udah nggak punya siapa-siapa, suami nggak punya, anak laki-laki nggak punya. Jadi kalau misalkan kalian tinggal sama aku, kalian tuh udah nggak bakal jadi siapa-siapa. Bahkan Naomi mengatakan bahwa aku ini adalah hukumannya Tuhan. Kalau kalian tinggal sama aku, kalian nggak akan dapat apa-apa. Tetapi teman-teman, kita melihat bahwa bagaimana Ruth begitu mengasihi Naomi. Relasi yang dibangun antara Ruth dan Naomi bukanlah relasi yang saling memanfaatkan. Ruth ada bersama-sama dengan Naomi bukan karena Ruth menginginkan hartanya Naomi, bukan hanya Ruth menginginkan anaknya Naomi, tetapi Ruth ada bersama-sama dengan Naomi karena dia betul-betul mengasihi Naomi. Ruth tidak mencari keuntungan, sekalipun Naomi sudah mengatakan tidak ada untungnya kamu tinggal bersama-sama dengan aku. Nah teman-teman, kalau kita mau bicara soal kesetiaan, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah relasi kita dengan Tuhan adalah sebuah relasi yang setia?
kita mungkin perlu melihat selama ini gimana. Apakah kita punya hati yang tulus berelasi dengan Tuhan, atau sebenarnya relasi kita sama Tuhan juga merupakan sebuah relasi yang cari keuntungan. Kalau misalnya kita nggak dapet apa yang kita mau, akhirnya kita meninggalin Tuhan. Misalnya kita kemudian mulai bertanya, ngapain sih gue beribadah kepada Tuhan, toh yang gue pengenin selama ini selalu nggak kesampaian. Toh gue pengen A nggak dapet, pengen B nggak dapet, pengen sekolah di mana nggak dapet. Kalau kita berpikir seperti itu, barangkali memang kita melihat relasi kita dengan Tuhan bukan sebuah relasi yang tulus, yang didasari oleh cinta, yang memiliki komitmen untuk setia, tapi itu adalah relasi yang mencari keuntungan, teman-teman. Ketika kita mulai berpikir bahwa kita di rumah kita kok kayak banyak masalah, di sekolah kok kita banyak masalah, dan kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan, itu berarti yang ada di dalam pikiran kita, relasi itu bukan berdasarkan cinta, tapi itu relasi yang mencari keuntungan. Teman-teman, orang yang sulit setia adalah orang yang sulit menerima bahwa ketika kita berelasi, ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kadang ada hal-hal yang gak sejalan sama apa yang kita mau. Relasi kita dengan manusia lain, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan sahabat-sahabat kita. Dan juga ketika kita berelasi sama Tuhan, juga gak semua hal yang kita kehendaki itu terjadi. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, itu tidak selalu sama dengan apa yang kita rencanakan buat kita. Di dalam Alkitab dikatakan rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Dan kalau kita meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk bersabar. Kita akan memiliki kekuatan untuk setia, untuk mau menanti rencana dan juga janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bersedia untuk masuk ke dalam kelemahan-kelemahan kita, ke dalam realita konflik-konflik yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, disitulah kita sedang memelihara kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan. Sebuah kutipan dari Henry Nouwen, dia menulis sebuah tulisan dengan judul The Christ Child Within. Dia mengatakan bahwa I believe that our faithfulness depends on our willingness to go where there is brokenness, loneliness, and human need. How can we come to know God when our focus is elsewhere, on success, on influence, or on power? Henry Nouwen mengatakan bahwa kesetiaan itu tergantung dari kemauan kita untuk berjalan melalui kerapuhan, melalui kesepian, melalui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya kita kenal Tuhan? Gimana caranya kita bisa berelasi dengan Tuhan? Gimana caranya kita bisa setia dengan Tuhan kalau kita cuma fokus kepada apa yang kita cari di dunia? Kesuksesan, pengaruh, kuasa, dan lain sebagainya. Kalau kita hanya fokus ke dalam hal-hal itu, apa yang kita kehendaki, apa yang dunia inginkan, gimana caranya kita bisa setia? Karena nggak selalu di dalam jalan kehidupan kita memiliki itu semua. Tetapi kalau kita berani untuk menghadapi setiap persoalan kita dengan Tuhan, kita berani untuk menghadapi kerapuhan kita berani untuk menghadapi kesepian, kesendirian, berkorban untuk menolong dan juga melayani sesama, itulah yang membuktikan dan juga memupuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih kuat, bukan hanya kuat di dalam hal fisik ataupun mental, tetapi kita kuat di dalam iman. Nah teman-teman, mungkin kalau misalnya kita bicara soal kesetiaan, komitmen, dan juga hal-hal itu, mungkin kita bisa ngomongin itu dengan gampang gitu ya, tapi kadang-kadang kalau kita ngejalaninnya itu susah juga gitu, karena namanya manusia kan ya, kadang kita mengalami hal-hal yang painful, dan kadang kita juga sedih, kita bisa marah. Terus gimana nih Katia kalau misalnya kita menghadapi hal-hal yang sangat painful buat kita? Bagi kalau teman-teman juga yang mengalami banyak peristiwa yang traumatis misalnya. Bagaimana cara kita untuk bisa setia, bertahan, dan juga menanti janji Tuhan? Teman-teman, gimana caranya kita bisa tetap setia sekalipun kita harus ngadepin peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita yang painful dan kadang itu menyakitkan buat kita? Gak ada cara lain selain kita berkomunikasi, teman-teman.
komunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Setia itu bukan berarti kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Bukan berarti setia itu kita selalu berpikir bahwa oh Tuhan itu selalu memberikan kepada saya apa yang saya mau dan lain sebagainya. Nggak kayak gitu teman-teman. Tetapi menjaga relasi kita dengan Tuhan itu adalah ketika kita mau berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau emang kita ngerasa hidup kita ini painful banget, apa yang kita alami ini betul-betul nggak ada yang ngerti mungkin, datanglah kepada Tuhan. Kita boleh marah kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab, pemazmur pun banyak yang pemazmur pun melakukan itu, yang mengeluh kepada Tuhan, mengungkapkan kekesalannya kepada Tuhan. Dan ketika kita juga harus menghadapi realita kehidupan yang begitu berat, ungkapkanlah apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Ini bedanya manusia dengan Tuhan, teman-teman. Ini bedanya relasi kita dengan manusia, dengan relasi kita yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita marah sama orang, mungkin orang yang kita marah itu, dia mungkin akan ninggalin kita. Mungkin dia akan ngejauhin kita. Tetapi ketika kita marah sama Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan, kita mengatakan segala sesuatu yang kita alami kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Kalau kita marah sama Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita dan juga memeluk kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan bahwa kalau kita nggak setia, Dia tetap setia. Sekalipun di dalam perjalanan iman kita untuk setia kepada Tuhan, terjadi naik, turun, belok kiri, belok kanan, kita sedih, kita kecewa, kita marah, Tuhan akan tetap ada di sana. Tuhan itu setia kepada kita. Even when we are faithless, He is faithful. Teman-teman, itu adalah kekuatan yang kita punya. Kita diminta Tuhan buat setia, bukan sekonyong-konyong gitu ya. Bukan tiba-tiba kita harus selalu tunduk kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Kristus yang begitu mencintai manusia, yang sama sekali nggak dapat advantage apapun dari manusia, Ia turun ke dunia, Ia mati bagi kita, dan Ia menebus dosa-dosa kita. Dari situlah kita mendapatkan kekuatan, teman-teman. Kita bisa setia bukan karena kita emang jago, emang kita orangnya sangat berkomitmen, enggak. Tetapi karena Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Ada sebuah cerita, teman-teman, pada sebuah pagi di sebuah kafe kecil, ada seorang kakek yang terlihat begitu tergesa-gesa ingin membawa pesanan makanannya pulang. Karena dia berjalan begitu cepat dan tidak berhati-hati, ia tidak sengaja menubruk salah satu pekerja pada kafe itu. Kakek itu sudah sangat tua sehingga dia terjatuh beserta bungkusan makanannya. Kakek tidak apa-apa, kata si pekerja sambil membantu sang kakek berdiri. Iya, saya tidak apa-apa, maaf ya, jadi malah nabrak kamu, ujar sang kakek. Mengapa kakek terlihat begitu terburu-buru? Tanya pekerja itu. Hari ini saya punya janji untuk makan dengan istri saya di panti jompo. Istri saya menderita penyakit Alzheimer dan saya sudah sangat tua, jadi saya tidak dapat merawatnya sendiri di rumah. Jawab sang kakek. Loh, jika istri kakek menderita Alzheimer, berarti dia tidak ingat dong dia memiliki janji untuk sarapan dengan kakek? Tanya pekerja itu lagi. Lalu kakek itu tersenyum dan ia berkata, ya kamu benar, dia memang tidak ingat, tetapi aku ingat. Dia tidak tahu siapa aku, tetapi aku masih tahu siapa dia. Dia adalah istriku. Teman-teman, ini adalah sebuah cerita yang sebetulnya mau menggambarkan juga bagaimana Tuhan memiliki kesetiaan kepada kita. Sampai kapanpun kita memiliki kesalahan, kita berdosa seperti apapun, Tuhan selalu memiliki kasih yang besar untuk menerima kita kembali. Kalau pada saat ini teman-teman ngerasa, aduh hidup gue gak setia-setia banget nih sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia selalu menerima setiap anak-anaknya yang mau kembali kepadanya.
Karena Tuhan juga ngerti bahwa menjadi setia itu adalah sebuah proses pembelajaran. Tuhan gak nuntut kita untuk menjadi orang yang sangat sempurna, tetapi Tuhan cuma mau kita setia, mengikut jalannya. Kita mau berproses sedikit demi sedikit untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Hari ini tema kita tentang kesetiaan, teman-teman. Dan biarlah kesetiaan itu juga yang selalu mengisi hati kita, cinta itu mengisi hati kita, sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, baik itu pergumulan ataupun hal-hal yang kita syukuri, semuanya itu bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman Shield yang terkasih, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dan kami juga senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami agar kami boleh terus melangkah di jalan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami teringat sahabat-sahabat kami, dan kami juga hendak memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan seruan kami di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa ya Bapa untuk GKI Kayu Putih, terkhusus untuk Komisi Kaum Muda. Kami berdoa agar anak-anak muda boleh senantiasa bertumbuh di dalam imannya. Kami berdoa untuk mereka yang menjalani pelayanan. Kami berdoa untuk mereka yang memiliki pergumulan. Kami berdoa untuk mereka yang sampai saat ini berjuang untuk bertahan di masa pandemi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu menolong kami untuk mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lalui di dalam kehidupan kami, apa yang sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami lalui, semuanya itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi biarlah ada kasih Tuhan dan iman kami kepada Tuhan senantiasa bertumbuh, dan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, untuk mereka juga yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarga. Ya Tuhan, hanya Engkau yang mengerti pergumulan mereka, Engkau yang mengerti kedalaman hati mereka, dan Engkau juga yang paling tahu kekuatan serta pertolongan, penghiburan yang mereka perlukan untuk melalui hari-hari mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan jamah saudara-saudara kami yang berduka, Engkau juga jamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan, mereka boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna, bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang nyata di dalam pergumulan
sakit dan penyakit ataupun pergumulan duka mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masyarakat Indonesia, di mana kami sama-sama berjuang untuk melawan dan juga melalui pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus diberlangsungkan di Indonesia. Tuhan yang akan gerakkan setiap hati masyarakat yang masih belum divaksin, agar mereka juga mau memberikan diri mereka untuk divaksin, dan ini semua boleh menjadi hal yang baik bagi setiap kami untuk melalui pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih harus menjalankan protokol kesehatan, berikanlah kami kedisiplinan, berikanlah kami ketelitian, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh saling menjaga dan kami boleh saling melindungi. Dan Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bumi kami ya Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Bapa di dalam surga, ini adalah doa kami. Kami mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tidak berkesudahan berkat dan kemurahan Allah kepada kita. Mari sama-sama kita naikkan kemuliaan nama-Nya dengan memberikan persembahan syukur. Seperti yang tertulis pada 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam
firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan baiknya kita nyatakan dengan mengikut Tuhan dan menjadi perpanjangan tangannya. Mari sama-sama kita nyatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Teman-teman Shield yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.